Jadi dia bisa tumbuh di dua suhu tubuh sama suhu lingkungan. Seperti itu. Jadi untuk Candida ini dia bisa tumbuh di suhu lingkungan itu sekitar 25 sampai 28. Kebanyakan jamur yang tumbuh itu adalah di suhu ini, khususnya untuk jamur kapang dan Candida albicans seperti itu, sama suhu tubuh. Itu yang 37. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin melakukan identifikasi untuk jamur ini, biasanya bisa kita tanam di dua suhu, 25 sampai 28 suhu lingkungan sama yang di suhu tubuh 37 derajat Celcius. Nah, nanti pada saat kita kultur di media atau medianya menggunakan media SDA atau PDA. Jadi SDA itu Saccharomyces agar atau Potatos dextrose agar. Seperti itu. Jadi bisa pilih salah satu itu. Seperti itu. Nah, nanti kita kultur di suhu ini untuk suhu lakukan pengamatan secara mikroskopik, dia bentuknya uniseluler, jadi dia bulat-bulat kecil dan dia tidak berderet atau tidak bergerombol. Seperti itu, beda sama bakteri. Kalau bakteri kayak Staphylococcus dia kan ada yang bergerombol, kalau Streptococcus dia berderet, seperti itu kan. Nah, kalau si Candida ini dia misah, dia bulat-bulat misah. Kadang nanti bentuknya dia seperti ini, jadi seperti Pseudotypha. Jadi dia bulat kemudian sudah mulai tumbuh tunasnya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang di suhu 37 dia kalau kita amati secara mikroskopik dia tampilannya seperti kecambah. Jadi dia ada hifanya kemudian sudah mulai tumbuh tunasnya. Jadi ini Pseudotypha. Kalau ini adalah Blastospora, Blastospora. Blastospora yang ini Pseudotypha. Nah, kemudian selanjutnya selain kita uji secara makroskopik dan mikroskopik di dua suhu, kemudian kita bisa melakukan uji lanjutan. Sebenarnya untuk uji lanjutannya itu kita bisa menggunakan medianya itu berupa media yang mengandung protein cukup tinggi, contohnya serum darah manusia, atau bisa juga menggunakan putih telur ayam. Itu kalau misalnya mau cari yang lebih baik lagi ya putih telur kampung. Itu nanti kita praktekkan. Jadi kita bisa menggunakan putih telur, nanti hasil dari pertumbuhan putih telur itu atau serumnya ini golongan darahnya bebas. Seperti itu, nanti dia tampilan si Candida albicannya itu seperti jantung. Iya, sampai jantung. Tadi kalian lihat dia bentuknya dia seperti itu. Jadi bentuknya dia jantung. JERM. Ini biasanya menggunakan apa sih? Menggunakan tabung reaksi gitu, kemudian diinkubasi cuma 3 jam. Nanti bisa diamati. Itu aja yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan media selektif berupa chrome agar. Nah, untuk chrome agar ini lebih enak lagi. Jadi pertumbuhan Candida albicans, kalau misalnya kita tanam di media chrome agar, nanti tumbuhnya Candida albicans itu warnanya hijau toska. Kalau misalnya ada Candida glabrata warnanya ungu, Candida fluscae warnanya akan putih, seperti itu. Jadi dari uji Candida albicans ini ada beragam, ada bermacam-macam. Nah, selain itu ini juga ada di kita itu nanti di usap vagina itu ada Candida sp, karena kita tidak tahu itu jamurnya itu Candida spesies apa, jadi kita tulis Candida sp. Dia bentuknya uniseluler, yang depannya sifa seperti itu, dia bentuknya cuma bulat-bulat seperti ini atau Blastospora tadi. Kemudian yang di sampingnya di sini ada Chlamydospora. Jadi untuk Chlamydospora ini kita menumbuhkan jamur Candida albicans di media yang minim glukosa seperti itu. Jadi kita tanamnya di media cornmeal agar, jadi media yang mengandung jagung cornmeal seperti itu, atau rice cream agar seperti itu. Nah, nanti tampilan dari Chlamydospora itu seperti ini. Jadi dia ada hifa semu,
Kemudian yang bulatan-bulatan seperti ini adalah chlamydospora. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti bisa diamati di mikroskop yang nomor 2. Ini yang candida. Kemudian kita masuk ke kapang atau ke koloni filamen atau hifa seperti itu. Nah, untuk kapang biasanya yang perlu kalian lihat itu adalah yang kalian amati adalah benangnya. Seperti itu. Jadi dia ada kapangnya, ada bagian lurusnya seperti ini. Nah, biasanya kalau kayak gini, ini sudah menandakan dia termasuk jamur kapang. Tergantung nanti sporanya mau tampilannya seperti apa. Itu kita lihat belakangan. Yang penting kalian tahu dulu ini ada hifanya, berarti dia termasuk koloni filamen atau koloni kapang, jamur kapang. Kalau misalnya kita melakukan kultur di media SDA, tampilannya nanti seperti benang atau seperti kapas, seperti itu. Dia kalau diambil juga bentuknya seperti kapas atau kalau enggak kayak rambut nenek seperti itu. Nah, dia serabut-serabut seperti itu. Ini untuk yang kapang kalau di media makroskopik. Nah, untuk mikroskopik khususnya untuk Aspergillus. Nah, untuk Aspergillus ini ada Aspergillus niger, Flavus sama Funicatus. Tetapi kalau secara mikroskopik kita tidak bisa membedakan karena secara keseluruhan itu hampir mirip. Jadi dia ada hifa bersekat, ya lagi ada hifa sekatnya, jadi dia di sini ada hifa bersekat, kemudian ada conidiophor, kemudian di sini ada bulatannya, kemudian ada metula dan atasnya ini ada spora atau conidia. Nanti kalian gambarnya yang agak bagus seperti itu ya. Jadi ini ada metula, jadi dia ada bulatannya, kemudian ada ini ada vesikel, kemudian ini ada metula dan di atasnya ada spora atau conidia. Nah, untuk membedakannya nanti spesiesnya ini dilihat dari pertumbuhan makroskopiknya. Nanti di pertemuan setelah UTS kita akan mengkultur. Nanti kalian cari sampel, terserah mau sampel dari buah atau apa. Nanti saya tuliskan sampel yang akan kalian bawa. Biasanya nanti jamur yang paling sering tumbuh ini dari salah satunya adalah jamur ini, niger atau Funicatus. Seperti itu. Nanti bisa kalian amati secara makros maupun mikroskopiknya. Kemudian selanjutnya ada penicillium. Untuk penicillium di sini bedanya di bagian vesikelnya. Jadi untuk penicillium setelah conidiophor seperti ini bersekat, kemudian ini ada conidiophor, di bagian atasnya ini dia ada cabangnya. Jadi dia tidak ada vesikel. Kalau Aspergillus dia kan ada vesikelnya, kemudian baru metula, baru conidiophor seperti ini. Ini adalah Aspergillus. Nah, sedangkan kalau yang penicillium dia gini, kemudian dia ada cabangnya, baru dia ada sporanya. Ini untuk yang Aspergillus, jadi perlu dibedakan. Secara mikroskopik juga berbeda. Itu ya, ini bisa. Kemudian ini bisa besar. Seperti ini. Jadi untuk penicillium sama Aspergillus dia berbeda. Secara makroskopiknya juga penicillium biasanya warnanya putih keorenan nanti. Tuh. Kemudian kita ke Malassezia purpur. Nah, untuk Malassezia purpur lebih sering menyebabkan penyakit apa? Anu. Atau nama lainnya? Ya, ini yang psikolog. Jadi untuk Malassezia purpur atau jamur panu biasanya kita ngambilnya itu dari sampel kerokan kulit seperti itu. Jadi kan biasanya ada panu itu kan di sini biasanya warna putih, nanti di bagian tepinya ini adalah warna merah. Jadi yang warna merah inilah nanti yang akan kalian ambil, kalian kerok dengan menggunakan skalpel. Kerok, kemudian setelah itu baru diidentifikasi secara langsung dengan menggunakan KOH 10%. Itu ya. Tujuannya menggunakan KOH itu untuk melisiskan sel-sel keratin yang ada di epidermis. Jadi kita menggunakan KOH 10% untuk yang sampel-sampel yang menggunakan sampel kuku atau kerokan atau sampel rambut seperti itu. Jadi yang bagian epidermis yang menyebabkan mikosis superficialis seperti itu, yang bagian permukaan kulit itu menggunakan KOH 10%. Nah, secara mikroskopik nanti tampilannya itu dia bulat-bulat di dalam. Nanti kalau kalian amati secara mikroskopik ini warnanya coklat, jadi kelenjar epitelnya ini adalah warna coklat. Kemudian di bagian dalamnya kalian amati dengan mikroskopik, kalian
kalian gerakkan mikrometernya seperti itu, nanti ada belasan-belasan kecil seperti anggur di dalam kelenjar epiter itu. Nah, ini adalah linear versicolor seperti itu. Ini untuk yang Malassezia purpur. Biasanya untuk Malassezia purpur ini pada saat kita mengkultur, kita menggunakan tambahan olive oil atau minyak zaitun supaya mempermudah pertumbuhan si jamur Malassezia purpur. Kenapa harus menggunakan olive oil? Kenapa? Karena ya tempat lembab. Kemudian selain itu apa tuh? Karena siapa yang ngomong tadi? Selain itu apa? Iya, supaya mengkondisikan pertumbuhan jamurnya sama seperti dengan pertumbuhan yang di kulit. Karena di kulit ini ada kelenjar keringat atau kelenjar sebasea, maka secara in vitro kalau kita menemukan jamur ini harus ditambahkan olive oil. Seperti itu ya. Dan pertumbuhan jamur ini biasanya cukup lama, sekitar 1 bulan. Dan 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu ada yang penelitian terkait jamur ini. Kebanyakan yang tumbuh nanti bukan jamurnya, tetapi sudah kontaminasi dengan si ini, Aspergillus. Jadi kalau diamati nggak tahu itu Aspergillusnya ini berasal dari sampel atau kontaminan. Soalnya ini jamur ini sering ditemukan di udara seperti itu dan sering disebut dengan jamur kontaminan. Seperti itu, antara jamur ini atau Penicillium. Kemudian kita masuk ke Trichopiton. Trichopiton ya, Trichopiton itu ada 2, Trichopiton rubrum sama Metagropites yang paling sering menyebabkan infeksi mikosis superficialis atau menyebabkan infeksi di sela-sela jari kaki, jari tangan, kuku, rambut. Nah, ini salah satunya jamur ini. Untuk Trichopiton rubrum di sini ini nanti ada 2 preparat sebenarnya, kalian bisa amati. Jadi Trichopiton rubrum ini yang pasti ada hifanya, kemudian ada Microconidia kecil-kecil dan ada Macroconidia. Untuk Macroconidia di preparat satunya itu tidak kelihatan, tetapi yang di preparat satunya yang di belakangnya batu itu ada Macroconidia. Nanti kalian amati. Dan pembedanya dengan Trichopiton Metagropites, kalau rubrum ini tidak ada hifa spiral, sedangkan kalau Trichopiton Metagropites dia memiliki hifa spiral. Nanti kalian cari ada hifa yang spiral. Seperti itu. Ini yang Metagropites ini dia ada hifa spiralnya. Tampilannya juga hampir mirip. Ada Microconidia dan ada Macroconidia. Tetapi untuk Trichopiton Metagropites ini Macroconidianya lebih banyak dibandingkan dengan yang rubrum. Seperti itu. Ada juga nanti paling kalau kalian lakukan pengamatan yang paling sering ditemukan adalah si Trichopiton rubrum. Yang ini jarang. Trichopiton. Kemudian kita lanjut ke Rhizopus. Untuk Rhizopus di sini kita membedakan dengan 3 spesies, Rhizopus, Mucor, sama Acidia. Seperti itu. Nah, pembedanya nanti dilihat dari apanya. Kalau Rhizopus ciri khasnya apa? Akar. Ya, dia memiliki akar rhizoid. Kemudian membedakan dari ketiga ini warnanya sama, dia bulat-bulat. Apa? Apanya? Dari ininya, vesikel kolumelanya. Gitu loh. Nah, kalau misalnya Rhizopus sama Mucor, dia folikel kolumelanya dia bulat. Sedangkan kalau yang Acidia dia agak runcing seperti itu. Jadi membedakannya di sini. Ini biasanya paling sering kalian temukan di tempe yang Rhizopus ini. Jadi nanti kalau kalian bawa tempe yang busuk atau tempe yang nggak busuk, paling nanti yang ditemukan adalah Rhizopus. Di sini dia hifanya sinusitik, dia hifa yang semu, nggak jelas seperti itu.
Kalau yang jelas hifa sejati itu adalah yang trichopiton, kemudian Aspergillus penicillium, jenis hifanya adalah hifa yang tegas, dia terlihat garisnya jelas seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini ada Microsporum. Untuk Microsporum ada Microsporum canis sama Microsporum gypseum. Microsporum SP ini juga sama-sama dia sering ditemukan di permukaan kulit seperti itu, sering menyebabkan mikosis superficialis. Jadi bisa ditemukan di kuku tangan kaki atau sela-sela jari tangan atau bisa ditemukan di rambut, bisa juga ditemukan di hewan, kulit hewan. Seperti itu misalnya anjing atau kucing kerokannya, nah ini bisa ditemukan. Untuk pembedanya dari Microsporum canis ini dilihat dari jumlah selnya, tampilannya dia ininya lebih runcing untuk yang Microsporum canis. Kemudian jumlah selnya ini biasanya lebih dari 6. Jumlah kotak-kotak di dalamnya ini ya, selnya ini sekat-sekatnya ada lebih dari 6. Nanti kalian bisa hitung di mana ya, pokoknya di preparat situ. Sedangkan untuk gypseum dia bentuknya lebih pendek, kemudian jumlah selnya itu 4 sampai 6, Banyaknya lebih sedikit untuk yang gypseum. Oh ya sebelah sini deh, Microsporum untuk di sini. Ini yang gypseum. Kemudian untuk yang Purpuraria ini juga hampir sama, Purpuraria ini. Volumena. Untuk Purpuraria ini jumlah selnya 2 sampai 4 sel. Kemudian bentuknya seperti dada. Apa sih? Pokoknya bagian atasnya ini tumpul gitu lah. Ya itulah. Nanti kalian amati. Kemudian kalau yang Fusarium dia bentuknya seperti bulan sabit, runcing. Tuh, ini yang Fusarium. Ini sering ditemukan di tanah. Purpuraria maupun Fusarium ini. Itu ya. Oke. Sebelum kita lanjut tadi yang ditanyakan tentang Candida, Aspergillus penicillium, Malassezia, Trichopiton, sama Microsporum SP dan Purpuraria fusarium. Soalnya masih ada lagi nih sama. kok ibu bisa apa? Tadi nanya Apa Jen? tadi dia nanya kalau misalnya garisnya itu lebih dari apa? 6 Lebih dari 6 ya dia pasti. kainan nggak Bu? Hah? Jamur kelainan, jamur cacat. Jamuran kainan garisnya lebih dari 6 itu Selnya. Iya. Selnya. Nah, Ya itu kan termasuk ciri khas dari kanis. Ini spora, ini makrosporanya dari si kanis. Jadi kalau misalnya nanti kalian menemukan jamur seperti itu kan, mengkultur sampel kemudian ditemukan sporanya yang seperti ini dengan jumlah selnya itu berapa, misalnya lebih dari 6, 7, 8, 9. Berarti Microsporum. Si kanis, Microsporum canis. Nanti bisa kita hitung jumlah angka kamir atau angka kapangnya ini melebihi atau enggak. Kalau melebihi berarti bisa, kalau sudah ada pertumbuhan jamur biasanya nanti langsung diberikan pengobatan gitu tadi. Itu ya. Sekarang kita lanjut yang Histoplasma capsulatum. Nah, untuk Histoplasma capsulatum ini dia makrokonidianya seperti Boswellia atau seperti virus COVID-19. Dia Histoplasma capsulatum. Ada nggak di situ preparat? Ada ya? Ya. Di modul ada nggak histoplasma? Ada kan? Nah, bentuknya dia seperti durian, seperti itu. Rambutan. Jadi ini makrokonidianya, sedangkan mikrokonidianya dia cuma bulat-bulat kecil aja. Ini untuk mikrokonidia, dia termasuk jamur patogen, biasanya sering menyebabkan ke penderita-penderita yang mengalami imunokompromi seperti HIV, itu pasti sering diinfeksi oleh jamur ini. Kemudian selanjutnya ada Basidiopolus. Basidiopolus SP atau Ranarum. Basidiopolus Ranarum. Dia bentuknya bulat-bulat seperti itu, kemudian ada hifa kecilnya dan di dalamnya ini ada sporanya. Kalau yang Chlamydospora tadi kan dia ada hifa semuanya. Kalau yang ini dia nggak ada hifa semuanya, bedanya seperti itu. Dia bulat-bulat tapi isinya bulat-bulat sporanium, isinya ada
Lepiedra ini lebih sering menginfeksi di rambut. Jadi nanti pada saat kalian mengamati dia tumbuhnya ini adalah rambut, jamurnya ada di sekeliling rambut, di bagian eksternal rambut. Seperti ini. Ini untuk yang Lepiedra. Coba lihat kan? Kalau kalian amati dibagi dua kloter aja deh.